Klinik Jiwa Dewanta Mental Healthcare Kupang bersama Dinas Kesehatan Kota Kupang semakin serius melakukan pencegahan bunuh diri dan gangguan jiwa di Kota Kupang. Berbagai upaya selalu dilakukan, salah satunya mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan bunuh diri dan gangguan jiwa kepada para tenaga medis, lembaga pendidikan, mahasiswa, dan anak-anak. Sosialisasi ini menghadirkan 3 pembicara, salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Retnowati. Sedangkan 2 pembicara lainnya adalah Dr. Sinta Windari selaku pemilik Klinik Jiwa DMH Kupang dan Dr. Cokroda Bagus yang khusus dihadirkan dari Bali. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Retnowati mengatakan, kerjasama yang sudah dijalin dengan Klinik Jiwa DMH dinilai berdampak positif. Di tahun 2020, Dinas Kesehatan bersama Klinik Jiwa DMH melakukan sosialisasi ke 40 sekolah mengenai permasalahan gangguan jiwa dan bunuh diri yang mulai marak di Kota Kupang. 12 standar pelayanan minimal, yaitu salah satunya adalah penanganan kesehatan jiwa. Ya. Itu memang kita selama ini masih pasif case finding. Nah, tapi dengan adanya itu kerjasama dengan Dewanta Mental Health, ya, healthcare itu kita menjadi aktif case finding. Jadi kita programkan pertama keterkaitan dengan kegiatan sosialisasinya. Itu kita mengikuti tahun 2020 ini untuk 40 sekolah. Kemudian setiap tahunnya Dokter Sinta itu akan berkumpul di puskesmas, ya, dengan mengumpulkan beberapa pasien yang diduga selama ini ada kemungkinan adalah kelainan atau gangguan jiwa. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Dokter Sinta itu terhadap penyiapan obatnya, ya. Jadi nanti Dokter Sinta ini gratis aja, kita mintain konsultasi, ini tidak pakai dibayar ini. Nah itu misalkan terapi apa yang harus diberikan, kemudian puskesmas juga harus menyiapkan obat-obat apa di kasus-kasus yang seperti itu. Sementara itu pembicara dari Bali, Dr. Cokroda Bagus, usai kegiatan mengatakan, seseorang yang berusaha mengakhiri hidupnya atau mengalami gangguan jiwa cenderung diakibatkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Faktor lainnya adalah tidak ada orang terdekat yang bisa diajak bercerita mengenai masalah yang tengah dihadapinya. Orang cenderung melakukan tindakan bunuh diri karena mereka tidak mendapatkan jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi, tidak tahu harus kemana, dan tidak tahu harus melakukan apa, sehingga merasa bahwa dirinya itu sudah sangat-sangat terpuruk untuk kondisi yang dihadapi saat ini. Dan di tengah kesendirian inilah harusnya hadir, entah itu sahabat, teman, keluarga, maupun masyarakat, untuk membantu mereka jangan sampai berhasil melakukan tindakan bunuh diri, tapi justru mampu untuk mengurungkan niatnya dan memilih cara lain untuk menyelesaikan solusi atau mencari solusi permasalahan tersebut. Benang merahnya bahwa kalau kita sudah melihat ada orang melakukan tindakan bunuh diri, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita berada dalam keadaan sakit. Namanya kalau itu dilakukan oleh kelompok umur anak-anak dan lanjut usia. Karena ini menunjukkan bagaimana kerentanan yang ada di masyarakat kita untuk bertahan terhadap kehidupan yang dihadapi. Sejauh ini pihak Klinik Dewanta Mental Healthcare yang dikomandoi oleh Dr. Sinta Windari rutin melakukan kunjungan ke setiap puskesmas di Kota Kupang dan melakukan terapi kepada para pasien yang diduga mengalami gangguan jiwa. Clemens Funita, FB TV, melaporkan.